Okay, welcome back everybody. Welcome back to the series of this TOEFL ITP preparation. And this is episode 5, part 3. The review. The review of what? The review of problems with subject-verb agreement. Ya, ada 4 skill yang kita bahas sebelumnya dan ini adalah reviewnya. Mari kita mulai. Oke, ini review yang pertama. Jadi instruksinya langsung saja underline the subjects once and the verbs twice in each of the following sentences. Ya langsung diminta garis bawahi subjek sekali, verb 2 kali, tetapi cara kita menganalisa tentunya dengan membawa apa yang telah dibahas di 4 skill sebelumnya, di 20 yaitu prepositional phrases, dan kemudian di 21 itu expressions of quantity, di 22 itu adalah inverted subject verbs, dan kemudian di 23 itu adalah certain words. Oke, mari kita coba. The contracts assigned by the company has been voided because some stipulations were not met. Nah, ini nih, signed by the company. Ini kan prepositional phrase. Ya, prepositional phrase yang diselipkan di antara ini subjek dan kemudian verbnya adalah has been voided. Apakah contracts yang jamak ini sesuai dengan has? Tidak. Oleh karena itu ini incorrect. Nomor 2, 10 miles beyond the river was the farmlands that they had purchased with their life savings. Nih, Anda ingat lagi? 10 miles beyond the river. Ini adalah place expression di depan yang menyebabkan struktur SV berubah menjadi VS. Oleh karena itu ini adalah V-nya dan S-nya adalah farmlands-nya. Lagi-lagi, apakah subjek yang jamak cocok dengan was? Tidak. Oleh karena itu ini incorrect lagi. Each package that is not properly wrapped. Jadi ini ada each dengan package. Ingat, each dengan kata benda itu selalu dianggap tunggal. Ini kan ada selipan adjective clause saja di sini. Ini ada adjective clause-nya. Tetapi adjective clause-nya pun sudah benar, each packet, dan kemudian menggunakan is. Cuma sekarang kata kerja utamanya di sini nih, have to be returned. Each yang dianggap tunggal, singular, tetapi verbnya menggunakan have. Lagi-lagi kalimat ini incorrect. She would not have to enter the house through the bedroom window where the keys where they were supposed to be. Anda ingat nih ada yang were ini? Ini kan adalah conditional no if. Jadi aslinya adalah if the keys were where they were supposed to be. If-nya dibuang, were-nya pindah ke depan. Tetapi tetap saja mereka agree ya. Mereka agree. The keys sama were agree. Kalimat ini correct. The proposal brought so much new work to the partnership that there was not enough hours to complete all of it. Nih, there. Place expression yang satu kata, yang single word. Lagi-lagi, oleh karena itu ini adalah V-nya. S-nya adalah ini. Anda lihat, hours, jamak, sementara ini was. Incorrect. Lanjut, nomor 6. The box of cartridges for the printer have been misplaced. Nih, prepositional yang diselipkan. Subjek tetap the box. Dan verb have been misplaced. Nih, the box-nya tunggal ya. Oleh karena itu, kalau di sininya pakai have, makanya incorrect. Oke, 7, 8, 90 silakan dikerjakan sendiri sebagai latihan. Baik, selanjutnya kita akan review tetapi dalam bentuk soal TOEFL yang sesungguhnya gitu ya. Di sini ada format multiple choice, tetapi juga sudah mulai diperkenalkan di sini format memilih mana yang salah.
Baik, kita lihat nomor 1. Among bees, blank a highly elaborate form of communication. Apa itu among bees? Anda harus ingat bahwa among bees itu adalah PE. Oleh karena itu harus verb dulu dan kemudian a highly elaborate form ini adalah subject. Berarti yang kita butuhkan di sini adalah verb. Ya, verb yang agree dengan subjek yang tunggal. Di sini form of communication. Oleh karena itu yang tunggal adalah yang B. Jawabannya adalah B. Occurs. Lanjut. Blank heated by solar energy have special collectors on the roof to trap sunlight. Ini kayaknya apa ya? Kata kerjanya mana ya? Ini. Have. Oke. Have ini memerlukan ini kan itu prepositional phrase. Berarti di depan ini lagi-lagi yang dipilih adalah subject. Heated di sini adalah adjective. Ya, atau kita boleh taruh sebagai kita jadikan satu. Heated by solar energy itu adalah PP. Gitu ya. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah subjek yang jamak yang harus agree dengan kata have, kata kerja have. Oleh karena itu jawabannya adalah homes. Kita tidak membutuhkan lagi are karena are kalau kita taruh di sini akan menjadi are heated berarti kata kerja. Is kalau kita taruh di sini is heated menjadi kata kerja. Double kata kerjanya dengan have yang di belakang. Oke, itu untuk nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya, nah sekarang hati-hati. Kita mau mengerjakan soal yang error identification ini istilahnya ya. Each number in a binary system are formed from only 2 symbols. Kalau kita lihat yang di garis bawahi sih semuanya oke-oke saja. Tapi ingat, ini kita review adalah subject verb agreement. Dan Anda ingat tadi pada skill 23 yang terakhir, each number in a binary system. Each selalu dianggap tunggal. Makanya kalau seandainya di sininya verbnya adalah are, inilah yang salah. Oke, jadi ini B ya jawabannya. Scientist at the medical center is trying. Ini at medical center lagi-lagi langsung saya merasa awareness ya, awareness. At medical centers itu adalah PP. Kalau karena itu subjeknya adalah ini, scientist. Nah, tapi di sini kita lihat nih verbnya kok pakai is. Oleh karena itu ini salah. Jadi kita kadang-kadang tidak perlu membaca sampai akhir kalau seandainya kita memang sudah merasa wah ini salah gitu loh bagian sini. Oke, lagi-lagi jawabannya adalah A. On the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Island. Wah, on the rim ini 1 PP. Of Kilauea Volcano 2 pp, Hawaiian Island 3 pp. Ya, ini semuanya adalah place expression di depan. Oleh karena itu harus V dulu, kemudian S. S-nya nih, S-nya nih. Apakah lantas cocok V-nya A, S-nya a hotel. Sementara a hotel tidak digarisbawahi, oleh karena itu otomatis yang salah adalah ini. Ini harusnya is gitu ya. Berarti C. Nomor 6. The great digital advances of electronic age such as integrated circuitry and a microcomputer. Nah, Anda lihat ini ya. Subjeknya yang mana? Ini subjek nih kalau begitu nih. Oke, advances. Jamak ya. Ini panjang-panjang ini hanyalah ini PP, kemudian such as ini juga PP yang ditaruh di dalam antara koma. Nah, kita lihat advances jamak, sementara kata kerjanya has. Lagi-lagi ini yang salah. C lagi. Seperti itu cara menganalisanya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke review yang terakhir. Review yang terakhir, tapi review ini adalah review skill 1 sampai 23 ya. Oleh karena itu Anda lihat ini bentuknya 5 structure questions, kemudian 5 written expression questions. Kita akan kerjakan let's see 3 yang di atas, 3 yang di bawah. Mari kita coba. Yang pertama, blank several unsuccessful attempts, Robert Peary reached the North Pole
on April 1909. Robert Perry, yang pasti ini adalah subjek, ini adalah verb lengkap. Kemudian di depan ini berarti kalau memang mau dibuat lengkap, berarti harus ada konektor, subjek, dan verb, begitu kan ya. Tetapi apa nih? Kalau kita mau buat lengkap konektor subjek verb, tidak ada pilihannya. Kalau seandainya reduce, berarti kalau kita lihat ini kan jadinya berarti ini tidak boleh dipilih dulu. Oke, ini kita coret dulu. Berarti pilihan hanya antara after sama when. Ya, yang mana ini yang cocok secara makna? Ini adalah adverb clause yang di-reduce. Ya, jadi misalnya kalimat aslinya adalah after after there were several unsuccessful attempts. After there were-nya kita buang, tinggallah after saja. Gitu kan? Makanya dari segi makna juga satu sesudah yang lainnya. Oleh karena itu when tidak cocok di sini. Jawaban yang benar itu adalah A. 2. The musical instrument. Nah, musical instrumentnya sudah ada subjek. Ini berarti sudah subjek nih. Nah, di sini sudah ada verb. Berarti kita harus memasukkan di bawah yang tidak boleh subject verb. Ya, yang tidak boleh subject verb itu yang ini. Call the bass, ya. Call the bass. Ini kan aslinya adjective clause which is called. Ini ya dicoret, tinggallah call the bass. Jawabannya adalah yang C. Nomor 3, one problem with all languages. Nih, one problem ini adalah subjek. With all languages ini adalah prepositional phrase yang diselipkan di tengah. Berarti one problemnya ini harus dikasihin verb. Nah, yang mana yang ada verb? Nah, ini yang ada verb. Yang lain tidak ada verb. Oke, jawabannya C. 45 kita tinggalkan, sekarang kita yang ke bawah. Mari kita lihat yang di bawah. Nomor 6, more than half of the children. Anda ingat expressions of quantity, half of the, dan kemudian children. Jadi ini yang akan menentukan verbnya. Ini adalah subjeknya, verbnya kita lihat nih. Verbnya qualifies. Anda lihat ininya jamak, ininya tunggal. Maka yang salah adalah ini. Harusnya qualify saja yang jamaknya. Oke, berarti ini jawabannya adalah C. Nomor 7. 5 miles beyond the hill. Apa ini? 5 miles beyond the hill? Ya, itu place expression. Berarti harus verb dulu dan kemudian subjeknya adalah a fire. S cocok? Were sama a fire? Tidak, ini harusnya was. Makanya yang salah adalah yang B. Satu lagi, kettle drum. What were first played on horseback? Ini saya langsung bisa merasakan bahwa ini sebenarnya adalah adjective clause yang digunakan untuk menerangkan kettle drums. Adjective clause tidak punya konektor what. Adjective clause itu konektornya hanya who, whom, which, that. Oleh karena itu ini yang salah. Jadi pembentukan awareness ini mungkin hanya bisa melalui latihan yang banyak. Sehingga setiap kali kita membaca kalimat dan langsung kita merasa aware ada yang tidak benar di sini. Makanya kita bisa tanpa harus membaca kalimatnya sampai akhir, kita sudah bisa menentukan mana yang salah. This grammatical awareness is utmostly important, sangat penting kalau menurut saya untuk mengerjakan written expression question ini. Written expression questions.
Jadi rasa atau awareness yang mengatakan bahwa oh ini tidak benar. Oleh karena itu bisa langsung kita tanpa harus menyelesaikan kalimat, kita sudah langsung bisa merasakan bahwa ini tidak benar dan langsung bisa memilih. Baik, I think that's all the review. It can be not very long. Because ya pada dasarnya yang diulang adalah poin-poin kecil. Tetapi beginilah bagian written expression yang akan kita bahas mulai dari skill ke-20 yang kemarin. Semuanya adalah poin-poin kecil yang harus kita ingat, yang dapat kita gunakan ketika kita analisa sebuah kalimat dan bisa merasakan bahwa oh ini ada yang salah, seperti itu. So that's what basically is gitu ya, what basically is. Okay. Baik, saya pikir cukup untuk review dari episode 5 ini, episode 5 part 3 the review. Well guys, this is the end of episode 5 yang terbagi menjadi 3 bagian. 2 skill di bagian pertama, 2 skill di bagian kedua, dan kemudian langsung review ya. For your information, or probably you noticed ya, sebagai informasi saja, atau mungkin Anda sudah memperhatikan bahwa waduh ini kan lebih pendek ya, penjelasannya lebih pendek, tidak serumit penjelasan-penjelasan yang ada di structure questions. Begitulah nature dari written expression questions. Tetapi yang perlu diingat, banyak sekali detail-detail yang harus menjadi pengetahuan supaya bisa sukses mengerjakan soal-soal written expression. Okay, cannot wait for the next episode, which is gonna be episode 6. Lagi-lagi kita akan membahas sesuatu dengan topik pasti akan dimulai dengan kata problems with. Okay, you hang in there and I will be right back with episode 6. Thank you.